Penelitian dan pengalaman menunjukkan sistem bioflok memiliki beberapa keunggulan. Selain hemat air, hemat tempat, dan hemat pakan, hasil ikan juga lebih baik. Apa itu bioflok? Jadi, bioflok adalah teknik budidaya ikan dengan bantuan bakteri baik. Begini, bioflok berasal dari bios atau kehidupan dan flok yang artinya gumpalan atau bisa jadi disebut dengan gumpalan kehidupan. Gumpalan kehidupan ini berupa bakteri baik yang mengubah kotoran ikan menjadi makanan ikan. Di dasar kolam nantinya terdapat bakteri baik yang mengubah kotoran ikan menjadi pakan ikan. Untuk keperluan oksigen di air sahabat, kolam bioflok dilengkapi dengan aerator. Nah, dalam video ini kita akan menjelaskan apa saja hal yang membuat budidaya ikan nila dengan berbasis bioflok lebih menguntungkan. Penasaran? Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Survival rate 90% lebih baik. Dalam membudidayakan ikan nila tentu saja banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan hasil panennya. Sistem bioflok ternyata disinyalir dapat meningkatkan kelangsungan hidup hingga lebih dari 90% dan tanpa pergantian air. Penerapan teknologi ini sahabat terbukti efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya air dan lahan serta adaptif terhadap perubahan iklim. Sedangkan ikan nila sendiri merupakan salah satu komoditas air tawar yang potensial untuk dikembangkan karena tahan terhadap perubahan lingkungan, pertumbuhannya cepat serta lebih resisten terhadap penyakit. Jadi ini memang kombinasi yang sangat tepat ya. Dalam sistem bioflok tidak seperti sistem kolam biasa yang airnya harus diganti beberapa kali dalam siklus hidup ikan. Karena di sini air media budidaya hanya sekali dimasukkan dalam wadah budidaya dan dapat digunakan sampai panen. Penambahan air hanya untuk mengganti penguapan dan pengontrolan kepadatannya. Tertarik mencobanya sahabat? Air limbah yang ramah lingkungan. Sejatinya bioflok jauh lebih ramah lingkungan daripada sistem kolam ikan biasa karena jauh lebih hemat. Bukan hanya itu saja, air bekas budidaya juga tidak berbau sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarmu. Air di dalam kolam tidak berbau karena kotoran ikan di dalam air akan dikonsumsi oleh mikroorganisme bioflok tersebut. Terlebih lagi air dalam sistem bioflok juga mengandung zat-zat yang baik untuk tanaman, sehingga dapat disinergikan dengan budidaya tanaman misalnya sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Hal ini didukung juga dengan adanya mikroorganisme yang mampu mengurai limbah budidaya menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman. Feed conversion ratio lebih menguntungkan. Dalam sistem bioflok, FGR atau perbandingan antara berat pakan dengan berat total ikan dalam satu siklus periode budidaya mencapai 1,03, artinya 1,03 kg pakan menghasilkan 1 kg ikan nila. Jumlah ini sahabat tentunya lebih efisien ya jika dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa, yang FGR-nya bisa mencapai angka 1,5. Jadi di sistem pembudidayaan biasa tanpa berbasis bioflok, pakan yang diperlukan untuk membesarkan ikan nila jauh lebih besar lagi. Hal ini pun berpengaruh pada biaya operasional yang semakin mahal.
Akibatnya sahabat, keuntungan bersih hasil pemasaran ikan nila yang dibudidayakan tanpa bioflok pun semakin rendah. Volume ikan 10 kali lipat. Salah satu alasan lain mengapa sistem bioflok sangat diminati sebagai teknologi baru pembudidayaan ikan adalah karena pada tebar ikan yang mencapai volume 100 sampai 150 ekor per meter persegi atau 10 sampai 15 kali lipat dibanding dengan pemeliharaan di kolam biasa yang hanya 10 ekor per meter perseginya. Jadi, tanah 1 meter kubik yang biasanya hanya dapat digunakan untuk memelihara 10 ekor ikan nila, sekarang dapat digunakan untuk membudidayakan 100 ekor ikan loh. Luar biasa bukan? Bukan hanya menghemat tempat saja loh sahabat, jika tempatnya hanya sedikit maka biaya operasional untuk membersihkan kolam serta limbah air kolam pun menjadi 10 kali lebih sedikit. Benar-benar menguntungkan bagi peternak ikan nila ya. Peningkatan produktivitas. Sistem bioflok juga mampu meningkatkan produktivitas hingga 25-30 kg per meter kubik atau 12-15 kali lipat jika dibandingkan dengan di kolam biasa, yaitu sebanyak 2 kg per meter kubik. Hal ini dikarenakan oleh penggunaan bakteri dalam sistem bioflok yang melancarkan pencernaan ikan, sehingga ikan dapat menjadi lebih gemuk dan dagingnya menjadi tebal. Prinsip bioflok ini menggunakan mikroorganisme, membiarkan mereka memakan kotoran ikan untuk dikembangbiakan. Dan akhirnya mikroorganisme itulah yang dimakan oleh ikan nila. Produktif sekali bukan? Waktu pemeliharaan lebih singkat. Ikan nila sahabat dipilih menjadi ikan yang paling tepat untuk dibudidayakan secara sistem bioflok karena mampu mencerna flok yang tersusun atas berbagai mikroorganisme, yaitu bakteri, algae, zooplankton, fitoplankton, dan bahan organik sebagai bagian sumber pakannya. Kemampuan tersebut dinilai menguntungkan dalam budidaya di kolam. Bioflok memang sangat menguntungkan ya sahabat, namun tentunya ada kelemahannya juga. Bioflok memerlukan aerator untuk oksigen, artinya memerlukan listrik setiap saat. Jika aerator berhenti maka kandungan air akan kebanyakan nitrat dan menjadi asam. Sebenarnya ini bukanlah masalah besar. Biaya untuk listrik akan terganti dengan penghematan air dan pakannya. Selain itu, sistem bioflok memerlukan ketelitian dan ketekunan ya untuk mengontrol kadar nitrat, kadar pH, dan jumlah bioflok. Apakah terlalu pekat ataukah tidak? Ini juga bukan masalah sebenarnya, karena yang namanya usaha pasti butuh ketekunan dan kerja keras bukan? Kualitas ikan lebih baik. Kualitas ikan nila di dalam bioflok biasanya jauh lebih baik daripada sistem biasa karena lingkungan dan pakan yang terkontrol. Ikan nila yang dihasilkan jauh lebih besar, dagingnya tebal dan kandungan air dalam dagingnya sedikit. Namun harus diperhatikan bahwa air dalam sistem harus selalu dikontrol. Kontrol kadar pengendapannya, kamu bisa menggunakan tabung Imhoff berbentuk kerucut. Ambil 1 liter air bioflok untuk dites. Jika endapan lebih dari 50 ml, hentikan pakan pelet.
Apabila air sudah sangat keruh, silakan buka saluran pembuangan di bawah ya, keluarkan airnya lalu tambah lagi air di atasnya. Namun biasanya penggantian air hanya dilakukan setelah pemanenan ikan. Jadi sahabat, hanya dilakukan ketika kolam akan diisi bibit ikan nila yang baru. Bagaimana sahabat, tertarik membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.